Ya, sebelum nanti kita mulai, Pak Sel tanya dulu ini ke kalian ini. Kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa, Nana? Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, Ekstrinsik. kalau hari ini kita mau bahas apa kira-kira? Halo, ada yang tahu? Coba Kalisa, Pak Sel tanya. Hari ini kita bahas materi apa, Kalisa? Bahas materi struktur cerpen. Iya, Struktur dalam cerpen. struktur cerpen dan kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Ya, benar sekali yang disampaikan Kalisa. Hari ini kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Seperti itu, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak sudah siapkan ya materi dan evaluasi pembelajaran di Google Classroom. Ya, sudah dibuka Google Classroom-nya hari ini, anak-anak? Ya, Sudah. yakin kalian sudah buka Google Classroom-nya ya. Nah, ini Pak Saiful tampilkan lagi materi yang akan Bapak sampaikan ke kalian. Sudah terlihat ini, anak-anak? Sudah ya. Bahan ajar menganalisis ya struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen sudah Pak Sel unggah di Google Classroom. Ya, seperti ini ya. Ini. Silakan kalian simak materi yang Bapak sampaikan pagi hari ini ya. Kalian cermati. Apabila setelah ini kalian ada yang belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan, silakan kalian boleh bertanya. Ada sesi tanya jawab. Ya. Materi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menganalisis unsur pembangun cerita pendek kelas 11. Kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini yakni menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dan menelaah struktur dan kaidah cerpen dengan cermat dan teliti. Ini yang kalian harus pelajari hari ini. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan, mengomentari, merevisi teks cerpen dengan percaya diri. Pengertian cerpen Pak Sul sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, dan itu cerpen isinya hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. Nah, ini anak-anak, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ide cerpen bersumber dari pengalaman diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi nanti kalau kalian buat cerpen, sumbernya bisa dari pengalaman diri sendiri atau lihat dari orang lain. Nah, ini anak-anak, unsur pembangun cerpen ada dua, anak-anak. Yang pertama struktur teks cerpen, yang kedua kaidah kebahasaan teks cerpen. Apa saja strukturnya? Di situ Pak Saiful sudah sampaikan ya. Yang pertama abstrak. Apa sih Pak abstrak ini, Pak? Abstrak itu adalah apa? Inti cerita atau ringkasan cerita yang disampaikan oleh pengarang di awal cerita. Intinya ada di awal cerita. Orientasi, apa Pak orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan. Ya, pengenalan latar, pengenalan tokoh. Ya, ada di orientasi, di bagian struktur orientasi. Jadi kan biasanya di dalam cerpen itu di awal-awal itu muncul pengenalan tokoh, di mana tokoh itu berada, suasananya bagaimana. Nah, itu adalah orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini adalah permasalahannya. Ya, konfliknya ada di komplikasi. Ya, komplikasi ini adalah konflik. Seperti yang sudah Pak Sal sampaikan di kelas 10, konflik itu ada 3. Ada konflik fisik, konflik batin, sama konflik ide.
Yang keempat, struktur yang keempat ada evaluasi. Evaluasi itu apa, Pak? Evaluasi itu penurunan masalah. Ya, penurunan masalah. Jadi setelah puncak permasalahan tadi ada di komplikasi, evaluasi ini penurunan masalah. Masalahnya sudah reda. Ya, sudah ada yang menengahi di situ. Baru resolusi. Resolusi itu endingnya. Ya, ada pemecahan masalah di sini. Solusinya bagaimana dari permasalahan tadi itu? Setelah tadi ada evaluasi, ada yang menengahi, ya penurunan masalah. Ya, lanjut yang berikutnya, struktur resolusi ini isinya adalah apa? Pemecahan masalah, penyelesaian masalah ada di dalam resolusi. Yang terakhir, struktur kode itu adalah amanat atau pesan yang disampaikan pengarang bisa dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat ada di dalam teks cerpen, sedangkan kalau tersirat tidak disampaikan oleh pengarang, tapi bisa kita simpulkan sendiri kodenya. Kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya, yang pertama ada ragam bahasa. Ya, kalau kalian membuat teks cerpen, pastinya kalimatnya itu bermacam-macam. Ya, bisa menggunakan ragam bahasa resmi. Berarti bahasanya resmi. Tapi kelihatan kaku kalau seperti itu. Biasanya cerpen itu menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, bahasanya non resmi, bahasa sehari-hari. Kemudian kosakata yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah kosakata. Kosakata di sini adalah ya pembendaraan kata kalian, diksi yang kalian gunakan. Biasanya kalau orang Jawa ada bahasa Jawa yang dimasukkan di dalam cerita pendek yang kalian buat. Kalau kalian anaknya itu gaul, sering kalau buat cerita itu dimasukkan bahasa asing juga. Nah, seperti itu. Itu namanya kosakata. Jadi nanti kalau kalian di ulangan muncul tunjukkan kosakata yang kalian gunakan. Berarti ada kata-kata khusus yang kalian harus munculkan di situ. Bisa diambil dari bahasa asing, bisa diambil dari bahasa kefarmasian, seperti itu. Kemudian yang ketiga, majas atau gaya bahasa. Ya, majas atau gaya bahasa ini sifatnya adalah konotatif. Konotatif itu apa, Pak? Bermakna tidak sebenarnya. Ya, contoh seperti ini. Ada anak yang terlambat masuk kelas. Masuk sampaikan, oh tepat sekali kamu datangnya anak. Nah, berarti ada majas di situ. Namanya majas ironi, majas sindiran. Nah, seperti itu. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Yang keempat, ada kalimat deskriptif. Kalimat yang menggambarkan. Menggambarkan suasana bisa, menggambarkan tokoh bisa, ya, menggambarkan perwatakan di dalam cerpen juga bisa. Seperti itu ya anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham? Paham yang Pak Sul sampaikan? Halo? Paham. Nah, terlihat ya? Presentasi yang Pak Sul sampaikan terlihat? Jelas? Terlihat. Ya, terlihat. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Nah ini. Nah, tahukah kalian bagaimana cara menganalisis unsur pembangun dari cerita pendek? Nah, ada yang tahu nggak cara menganalisisnya? Nah, Bapak ajarkan sekarang. Ini contoh menganalisis struktur abstrak pada cerpen Tikus dan Manusia. Wah, sering bermasalah dengan tikus di rumah, anak-anak? Halo? Sering bermasalah dengan tikus? Nah, ini. Pasal ambil. Iya. Sering, Nah, Pak. tikus ini Enggak sering, cuman pernah. nggak sering, cuma pernah. Tikus ini hewan hama ini, ya binatang pengganggu manusia ini. Nah, sering mengganggu kita ini. Kotorannya, ya, kemudian juga merusak juga. Nah, ada di dalam cerpen. Pasal munculkan di sini cerpen Tikus dan Manusia. Pasal ambil kutipan cerpennya seperti ini. Ini abstrak ya. Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah. Kami tetap sebuah misteri.
Tikus berpikir secara tikus berpikir secara tikus dan manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia tikus mampu membongkar misteri ini ya. Berarti kira-kira apa ini? Ada permasalahan di awal yang disampaikan pengarang antara siapa? Antara siapa? Antara tikus dan manusia. Nah, ini. Ya, disampaikan di awal cerita ini. Ya, di cerpen tikus dan manusia. Nah, itu menunjukkan adanya struktur abstrak. Pak, abstrak itu boleh ada atau boleh tidak, Pak, di dalam cerpen. Nah, ini. Abstrak itu di cerpen itu opsional. Opsional itu apa, Pak? Opsional itu boleh ada, boleh tidak. Berarti kalau kalian membuat cerpen, boleh ada abstraknya, boleh. Pak, saya buat cerpen langsung orientasi, Pak. Nggak ada abstraknya, Pak. Boleh juga. Tapi ada tapinya. Kalau cerpen kalian ada abstraknya, akan terlihat menarik, tidak membosankan. Ya, kalau langsung orientasi, pada suatu hari ada seorang anak bernama siapa gitu, bernama Indah, berkelahi dengan tikus di rumahnya. Contoh seperti itu. Mohon maaf ya Anda ya. Nah, bukan Indah di sini, Indah di luar. Nah, ini ada orientasi langsung di awal cerita. Nah, Pasal sampaikan struktur abstrak itu permasalahan yang disampaikan pengarang di awal cerita. Kalau pengenalan itu namanya orientasi ya. Pasal lanjutkan. Silakan kalian lihat di sini, simak ya, cermati contoh menganalisis struktur orientasi pada cerpen tikus dan manusia. Nah, rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Di situ menerangkan, mengenalkan apa? Latar tempat. Ya enggak? Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Mengenalkan siapa? Mengenalkan tokoh. Dalam hal ini mengenalkan tikus. Berarti tikusnya kebun. Tikus dari kebun. Tubuhnya cukup besar. Bulunya hitam legam. Nah, ini ada tikusnya ini. Nah, ini bisa munculkan tikusnya di sini. Nah, seperti itu. Ini namanya orientasi, pengenalan. Pengenalan apa, Pak? Pengenalan itu bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan latar, bisa pengenalan watak, ya, atau pengenalan sifat tokoh di situ, bisa juga. Nah, pasal munculkan di situ kutipan ceritanya yang menunjukkan pengenalan. Paham sampai di sini anak-anak? Halo, paham sampai di sini? Halo, Paham. setelah ini kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ya. Yang berikutnya, contoh menganalisis struktur komplikasi. Nah, komplikasi tadi Pak Sul tanya apa sampaikan bagaimana? Komplikasi itu adalah apa? Permasalahan. Permasalahan yang ada di dalam cerpen tikus dan manusia. Nah, ini. Kenapa sih marah-marah saja? Saud istri. Saya dongkol juga. Dongkol sama siapa kira-kira? Dongkol sama tikus. Saya diam saja tetapi cukup tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta semakin hebat itu. Ya. Nah ini. Tikus ini suka mengganggu manusia ini. Kotorannya, ya perbuatannya, merusak. Ini. Kalau kalian di rumah kalian masuk tikus kira-kira nyaman nggak? Nyaman nggak? Halo? Nyaman nggak kalau di rumahnya masuk tikus? Ah, pasti nggak nyaman ya. Kalau dalam rumahnya ada tikus ya. Nah, ini. Pasti tegang, jijik, dan yang lainnya ya. Kalau dulu berpengalaman lepas, tentu dia bisa lepas juga sekarang. Akhirnya tikus hitam itu saya hantam. Nah, saya hantam 3 kali. Marah tadi kan, ini menunjukkan marah, ini menunjukkan apa? Konflik apa? Marah menunjukkan konflik apa? Halo anak-anak? Marah menunjukkan konflik apa? Batin. Batin. Nah, kalau menghantam 3 kali menunjukkan konflik apa? Tadi Pak Salsan disampaikan tadi. Fisik. Nah, jadi kan ada 3 ya, konflik batin, fisik, sama ide. Ada 2 konflik di sini. Ada konflik batin, ada juga konflik fisik. Ya, seperti itu ya, mudah ya. Untuk resolusi dan evaluasi serta kodenya itu nanti akan kalian pahami setelah kalian mengerjakan tugas dari Pak Saiful nanti. Ya.
Ini adalah contoh kaidah kebahasaan teks cerpen pada cerpen tikus dan manusia. Nah, contoh ragam bahasa tidak resmi. Istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu. Bunuh dan membuang ke daerah sampah Mang. Mang. Kata Mang itu tidak baku. Kata Mang itu tidak resmi ya. Nah, digunakan sama toko di sini. Ya tidak Bu. Nah, ada kata Nah, bayi-bayi tikus ini sanggup dijadikan obat kuat. Siapa yang mau makan anaknya tikus ini? Mau makan anaknya tikus ini? Mang Maman sambil meringis. Bahasa yang digunakan di kutipan cerpen ini menunjukkan bahasa tidak resmi. Yang berikutnya ada kalimat deskriptif di sini. Semua lubang itu di seluruh rumah kami tutup rapat sepanjang kami temukan. Nah, berarti penggunaan bahasa di sini seakan-akan menggambarkan tempat. Tempatnya apa? Rumah. Rumahnya itu ada lubangnya, disuruh menutupi. Rumah kami dikelilingi kebun. Kosong yang luas milik tetangga. Di sini juga menggambarkan, juga dideskriptifkan di sini ya. Ini namanya kalimat deskriptif. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Nah, kalian bisa membayangkan ya, ada rumah yang luas, dikelilingi kebun. Banyak tikus kebun di situ, kemudian masuk ke rumah itu. Itu adalah kalimat deskriptif. Paham ya anak-anak ya? Seperti itu ya. Nah, anak-anak, dari materi yang tadi sudah Pak Sul terangkan, di sini nanti kalian akan membaca teks cerpen yang berjudul Aku dan Cita-Citaku, karya Yakri Inka. Cerpen ini sudah Pak Sul unggah di Google Classroom. Ya, linknya sudah Pak Sul berikan di situ. Link cerpen ini ya. Silakan kalian buka Google Classroom, nanti bisa kalian baca teks cerpen yang berjudul Aku dan Cita-Citaku.